Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferditia Erlangga Bayangkara dengan NIM 23320111036. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang kasus-kasus pelanggaran lingkungan yang dimana saya mempresentasikan ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah hukum lingkungan yang diampu oleh Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SMH. Sebelum masuk ke dalam materi yang akan kita bahas, saya akan memaparkan sedikit tentang alam atau lingkungan. Alam merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana alam sendiri sangat berpotensi atau sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Seperti halnya kita manusia, kita sangat butuh terhadap alam, karena alam dapat memberikan kebutuhan-kebutuhan pokok kita, seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Di Indonesia sendiri, kekayaan alam sangat melimpah, entah itu dari hutan, dari lautan, dan lain semacamnya. Yang dimana kekayaan alam ini bersifat temporer atau sementara. Mungkin kita akan langsung masuk saja ke pembahasan, itu kasus-kasus pelanggaran lingkungan. Nah, yang pertama atau kasus yang pertama adalah kebakaran hutan oleh PT Mega Anugrah Sawit di Indonesia. Pada 28 Juli tahun 2019, konsensi PT Mas terbakar. Api terus merembet ribuan hektar lahan gambut di Desa Sipin, Teluk Duren, Jambi. Penyelidikan kepolisian mencatat 1.425 konsensi yang terbakar saat itu. Desa Arang-Arang yang berjarak tak sampai 1 km dari perkebunan sawit itu pun terkena sambaran api. Nah, kejadian itu melekat dalam ingatan warga setempat. Salah satunya Bapak Sarkim. Ia terperanjat ketika mengetahui kabar ada kebakaran. Sarkim bergegas menaiki sepeda motornya menuju kebun nanas milik warga Desa Arang-Arang. Sekitar 15 menit waktu tempuh dari rumahnya, kebun nanas itu persis bersebelahan dengan area konsesi PT Sumber Tama Nusa Pertiwi atau SNP. Sarkim mengendari sepeda motornya sampai ke ujung kanal perkebunan kelapa sawit PT SNP. Belum 1 jam api itu sudah lari menjalar 300 meter, kata Sarkim, yang juga ketua masyarakat peduli api Desa Arang-Arang. Embusan angin yang kencang mendorong api terus menjalar. Tak sampai seharian, kebakaran merembet sejauh 2 km. Perkebunan PT SNP sebagian juga terbakar. Sarkim menuturkan, sekitar 200 pekerja PT SNP bersama aparat ikut memadamkan api selama 2 bulan. Kebakaran lahan gambut kedalaman 2 meter itu sangat sulit dipadamkan. Cuaca panas juga gambut yang mengering makin mempersulit upaya pemadaman. Nah, Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi mencatat ada 2.700 hektar lahan PT Mas hangus terbakar pada tahun 2019. Catatan menghimpun luas keseluruhan setelah kebakaran berakhir yang datanya diluncurkan KKI Warsi pada tahun 2020. Nah, yang kedua, dampak-dampak yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut. Yang pertama, adanya kabut asap. Nah, bencana asap yang melanda Desa Sipin, Teluk Duren, dan Desa Arang-Arang menyebabkan gangguan kesehatan warga. Ada beberapa aduan dari warga setempat.
yang menyatakan kalau malam-malam tuh kayak mereka tuh merasa sesak napas gitu, batuk, dan bahkan sulit untuk tidur gitu, kata Ibu Lutfiah, seorang warga desa Arang-Arang. Nah, beliau sendiri menderita sakit batuk selama 2 pekan, dan sakitnya itu menyebabkan dia beberapa kali demam. Jadi teman-teman, kabut asap ini bukan hal yang sepele. Seperti halnya bila kita melihat atau melewati kepulan asap dari orang yang membakar sampah gitu, dan menimbulkan bau yang lumayan menyengat. Itu mungkin masih hal kecil gitu. Tetapi bila bencana kabut asap ini merupakan benar-benar masalah yang serius, karena dengan datangnya kabut asap ini bisa mengancam keselamatan dan kesehatan warga setempat gitu. Seperti yang dipaparkan tadi, warga-warganya menderita sesak napas, batuk, bahkan sulit untuk tidur gitu, karena mungkin engap ya di dadanya gitu kan. Jadi ya emang si bencana kabut asap ini benar-benar hal yang serius, dan memang benar-benar hal yang harus segera ditanggulangi, hal yang harus segera ditanggapi gitu. Bahkan harus dalam waktu sesingkat-singkatnya itu dihilangkan, agar ya tidak semakin banyak warga yang terpapar oleh kabut asap ini, agar tidak ada lagi warga yang terpapar sesak nafas, batuk gitu. Nah, yang kedua, terganggunya kegiatan belajar mengajar atau KBM. Nah, kegiatan belajar siswa Sekolah Dasar Negeri 47 Desa Sipin, Teluk Duren juga terganggu. Para siswa juga menderita sesak nafas dan batuk. Jadi, selain berpotensi untuk berpotensi menjaga kedamaian warga dan keselamatan dan kesehatan warga, si kebakaran ini atau kabut asap ini juga mengganggu kegiatan belajar mengajar, yang dimana ya mungkin pemerintah setempat terpaksa untuk meliburkan sekolah sementara waktu. Karena ya memang meninjau dari lokasi juga mungkin terhambat oleh kebakaran yang terjadi, dan juga mungkin para siswa dan mungkin guru juga menderita atau terpapar oleh kepulan asap itu, sampai mengakibatkan sesak nafas dan batuk-batuk gitu. Jadi ya mungkin mau tidak mau, dan memang sepertinya kegiatan belajar mengajar atau sekolah-sekolah itu sudah pasti pemerintah mendorong untuk diliburkan sementara waktu gitu. Karena ya emang kondisinya memang tidak memungkinkan gitu. Kita lanjut ya. Nah, ada regulasi tentang kebakaran hutan. Nah, sejumlah regulasi dapat menjerat, semisal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Nah, dalam hal kebakaran hutan, hal tadi mungkin salah ketik nih. Hal tadi itu dapat dikaitkan dengan pasal 78 yang menerangkan pembakaran hutan dengan sengaja pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk kebakaran yang disebabkan karena kelalaian, ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara dengan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah sesuai ayat nomor 4 di pasal tersebut. Nah, Undang-Undang PPLH juga menyatakan pembukaan hutan dengan cara membakar merupakan pelanggaran. Sanksinya
itu mendapatkan pidana penjara 3-10 tahun, serta pidana denda berkisar 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Adapun larangan membakar dalam areal perkebunan mengacu pada Undang-Undang Perkebunan. Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar. Ya, jadi regulasi tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar seperti contoh di kasus ini, karena ya kelalaian PT tersebut akan mendapatkan resikonya itu sangat besar gitu, dan bahkan resikonya sendiri ya mendapatkan pidana penjara bertahun-tahun dan pidana denda yang nominalnya tidak main-main gitu. Kita lanjut. Nah, lalu ada putusan pidana lingkungan hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti, Jambi. Hakim menghukum PT Mega Anugrah Sawit berupa sanksi denda dan biaya pemulihan lingkungan senilai total 545 miliar rupiah yang harus disetorkan pada negara. Nilai denda dalam putusan itu jauh melampaui tuntutan jaksa penuntut umum yang besarnya 3 miliar rupiah. Nah, dalam putusan itu, majelis hakim yang diketuai Sinta Gaberia Pasaribu, sebelumnya tertulis Susilo, beserta hakim anggota Gabriela C. dan Eryani Kurnia Puspitasari menyatakan perusahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, hakim lalu menjatuhkan hukuman kepada perusahaan tersebut, yaitu berupa pidana denda 3 miliar rupiah. Nah, selain itu ada pidana tambahan untuk pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1.425 hektar dengan nilai 542 miliar rupiah. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada kasus yang kedua dari negara di luar Indonesia atau negara lain, yaitu polusi udara di New Delhi, India. Warga di New Delhi, India terbangun dengan udara tidak sehat, atau ketika mereka bangun tuh ya mereka menghirup udara yang emang gak sehat gitu. Seperti misalkan kita gitu yang tinggalnya, misalkan di Indonesia nih yang tinggalnya di daerah atau di pelosok-pelosok kan lingkungan itu masih asri gitu, udaranya juga masih fresh, segar gitu. Kita bangun pagi tuh menghirup udara, keluar rumah ke halaman rumah tuh masih benar-benar segar, apalagi yang emang tempat tinggalnya itu di area atau di wilayah pegunungan gitu. Tetapi warga di New Delhi ini mereka terbangun dengan udara yang tidak sehat karena diselimuti polusi yang beracun. Indeks kualitas udara di beberapa bagian ibu kota India tersebut masuk dalam kategori yang parah. Nah, apalagi setiap musim dingin, kabut kotor menghantui New Delhi karena udara dingin menyimpan debu konstruksi, emisi kendaraan, dan asap dari pembakaran jerami sisa tanaman di negara bagian tetangga. Kondisi meteorologi yang tidak mendukung meningkatnya insiden kebakaran lahan secara tiba-tiba dan angin barat laut yang memindahkan polutan ke New Delhi adalah penyebab utama lonjakan AQI atau indeks kualitas udara secara tiba-tiba. Nah, New Delhi sendiri hampir setiap tahunan menduduki puncak daftar kota-kota di India dengan kualitas udara yang buruk, terutama pada musim dingin. Ketika pembakaran sisa tanaman pada awal musim, tanam gandum di musim dingin merupakan penyebab utama polusi di India Utara.
Pihak berwenang atau pemerintah setempat telah berusaha untuk mencegah para petani melakukan itu dengan menawarkan insentif tunai untuk membeli mesin guna melakukan pekerjaan tersebut. Jadi ya pemerintah setempat atau pihak berwenang di New Delhi itu mencegah para petani untuk membakar sisa tanaman gitu. Jadi mereka menanggulangi itu dengan kayak memberikan opsi lain. Jadi kayak udahlah jangan membakar gitu, mending kita tawarin insentif tunai untuk membeli mesin guna mengganti proses pembakaran tersebut. Mungkin entah itu dengan dipotong-potong jadi kecil-kecil sampai kayak ya udah sampai kayak menyatu dengan tanah atau gimana. Mungkin seperti itu. Nah, dampak-dampak yang ditimbulkan oleh polusi udara di New Delhi. Nah, yang pertama itu ada pemerintah terpaksa meliburkan sekolah sementara waktu. Nah, lagi-lagi sama halnya seperti kasus kebakaran hutan di Jambi tadi. Nah, di New Delhi juga pemerintah setempatnya juga terpaksa meliburkan sekolah sementara waktu karena ya mungkin emang untuk keluar rumah pun bahkan tidak mungkin gitu, ya kan? Kayak karena ya kita menghirup udara, kayak meskipun kita memakai masker ya sedikit atau sekecil-kecilnya pasti kita tetap akan menghirup udara buruk tersebut. Maka dari itu pemerintah setempat terpaksa meliburkan sekolah sementara waktu. Nah, dampak yang kedua, ada sekitar 20 juta penduduk di kota New Delhi terjangkit penyakit pernafasan. Nah, selain dari kabut asap, polusi udara yang sangat buruk juga sangat mengganggu area pernafasan gitu. Jadi ya mungkin karena menghirup polusi udara yang buruk, apalagi tadi beracun, pernafasannya mungkin terganggu, entah itu sesak atau sulit menghirup atau ya semacam seperti itu. Nah, yang ketiga, terbatasnya akses penduduk melakukan aktivitas. Nah, ini sendiri ya sepertinya tadi kenapa pemerintah meliburkan sekolah sementara waktu gitu. Karena emang terbatas akses untuk penduduk atau warganya melakukan aktivitas. Tidak hanya pelajar-pelajar saja, tapi juga orang-orang yang berjualan, orang-orang yang kerja di kantoran, orang-orang yang kerja di konstruksi. Pokoknya orang-orang yang melakukan segala kegiatannya atau segala aktivitasnya di luar rumah gitu. Nah, dengan masih adanya udara yang buruk tersebut, terbatas sekali akses mereka untuk melakukan aktivitas itu. Nah, yang keempat, warga atau para penduduk setempat mengeluhkan terjadinya iritasi pada mata dan tenggorokan menjadi gatal. Nah, jadi polusi udara ini tuh sangat berbahaya juga. Selain menyerang pernafasan, tetapi juga membuat iritasi pada mata dan tenggorokan menjadi gatal. Lanjut. Nah, peran pemerintah. Pihak berwenang memerintahkan sekolah dasar tetap tutup pada Jumat dan Sabtu, sementara sebagian besar pekerjaan konstruksi di wilayah tersebut sudah ditangguhkan. Yang kedua, pemerintah memasok beberapa filter pembersih udara di wilayah tersebut. Nah, jadi pemerintah setempat juga udah memasok beberapa filter pembersih udara di wilayah tersebut gitu. Tetapi setelah saya baca kembali, ternyata memang masih kurangnya filter pembersih untuk mencakup semua wilayah di New Delhi gitu. Nah, lalu yang ketiga, ada pemerintah mengerahkan alat penyiram air dan senjata anti kabut untuk mengendalikan kabut, dan banyak orang menggunakan masker untuk menghindari polusi udara. Nah, selain pemerintah memasok filter pembersih udara, pemerintah juga mengerahkan alat penyiram air dan senjata anti kabut, yaitu kayak ya untuk kayak menghilangkan sedikit polusi udara itu. Dan pemerintah juga mewajibkan
masyarakatnya untuk menggunakan masker gitu ketika memang ada urusan urgent atau urusan mendadak untuk keluar rumah gitu. Nah, yang keempat ini juga mungkin apa ya, untuk mengurangi polusi, itu pemerintah kota mengumumkan denda sebesar Rp20.000 atau jika kita konversi dalam dolar itu ada $240 bagi pengemudi yang kedapatan menggunakan mobil berbahan bakar bensin dan solar. Nah, bus dan truk yang menimbulkan kabut asap biasanya model berusia 10 hingga 15 tahun juga akan dikenai denda serupa. Nah, jadi denda ini bukan semata-mata untuk mengambil uang dari masyarakatnya, tetapi untuk mengingatkan bahwa memang di New Delhi sendiri memang saat itu polusi udaranya itu memang benar-benar sangat udah parah banget gitu. Bahkan tadi udah dijelaskan juga memang dari beberapa kota New Delhi selalu menduduki posisi atas dalam polusi udara yang paling parah atau yang paling buruk gitu kan. Nah, jadi mau tidak mau demi mencegah semakin semakin banyaknya polusi udara, jadi pemerintah setempat memberikan atau mengumumkan denda bagi kendaraan yang berbahan bakar bensin dan solar gitu, sepertinya bus dan truk gitu kan, dengan denda sebesar Rp20.000. Nah, mungkin kita masuk ke kesimpulan dari saya terkait kasus-kasus tadi yang saya paparkan. Sejatinya hal-hal seperti itu adalah hal yang memang bisa kita cegah. Memang pada dasarnya kita sebagai manusia itu mempunyai prinsip atau mempunyai sebuah hubungan timbal balik, entah itu antar sama manusia atau manusia dengan alam. Kali ini yang saya akan tegaskan yaitu hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, yang dimana alam sendiri merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sangat membantu keberlangsungan sebuah peradaban atau membantu keberlangsungan hidup kita sebagai umat manusia. Nah, seperti yang tadi yang saya sudah jelaskan juga di awal, jadi alam itu sangat memberikan banyak keuntungan bagi kita. Bahkan alam sendiri bisa memenuhi kebutuhan pokok kita, seperti halnya sandang, pangan, dan papan gitu kan. Yang dimana sandang kita mendapatkan pakaian dari alam gitu. Terus pangan, kebutuhan pokok manusia, kita mendapatkan makanan dari alam. Terus papan, tempat tinggal kita juga dari alam, jadi semuanya dari alam. Maka dari itu, sebagai manusia yang mempunyai prinsip hubungan timbal balik, apalagi dengan alam, kita harus selalu mengeratkan hubungan timbal balik tersebut, yang dimana alam memberikan banyak kebutuhan pokok bagi kita. Nah, tugas kita itu melestarikan dan menjaga alam itu. Gimana ya, kalau misalkan kita biarkan alamnya, kalau misalkan kita tidak lestarikan alamnya, kalau kita biarkan tidak menjaganya, apa yang bakal terjadi? Ya, 3 pokok utama keberlangsungan hidup tadi, sepertinya sandang, pangan, dan papan gitu. Yang dimana hal-hal tersebut ya tidak akan terpenuhi lagi gitu kan. Bila sandangnya tidak ada gitu, bagaimana nanti anak cucu kita mendapatkan pakaian? Bila media membuat pakaian itu tidak ada karena kita kuras habis dari alam tanpa kita melestarikan dan menjaganya kembali, tanpa kita menjaga dan melestarikannya kembali, maka ya itu semua akan terkuras habis. Jadi tidak ada media untuk membuat pakaian, seperti halnya kayak kain sutra, kain wol, dan lain-lain mungkin ya. Nah, lalu ya anak cucu kita bakalan pakai apa di kehidupan nanti? Bila sandangnya sendiri
media untuk membuat pakaian sendiri itu udah habis oleh kita gitu kan. Yang kedua pangan. Nah, pangan sendiri merupakan kebutuhan pokok bagi kita. Pangan itu adalah makanan yang dimana ya kita sebagai manusia perlu juga untuk makan gitu kan. Yang dimana alam menyediakan pangan tersebut gitu. Seperti halnya makanan pokok orang Indonesia sendiri yaitu adalah nasi kan. Dan nasi sendiri kan berawal dari padi yang ditanam kemudian digiling menjadi beras, kemudian beras dimasak menjadi padi. Nah, bila kita tidak melestarikannya ya kita sebagai orang Indonesia gimana kalau kita udah nggak bisa makan nasi sebagai makanan pokok utama gitu kan. Pasti ya kita bakal menyesal gitu. Sebenarnya sekarang banyak terjadi juga, banyak di lapangan terjadi kayak orang-orang Indonesia ketika keluar negeri yang dimana kayak mana nasinya gitu ketika mereka makan di sebuah restoran gitu. Orang Indonesia itu harus makan nasi, sedangkan di luar negeri itu kan makanan pokoknya itu bukan nasi gitu kan. Nah, terus juga masih dalam pangan terkait dengan kayak perdaging-dagingan atau hewan gitu kan. Ketika memang hewannya diburu terus gitu kan, tapi diburu itu entah kemana gitu, tanpa kita lestarikan, kita bakalan dapat protein dari mana gitu kan. Kan kita sebagai manusia kita butuh yang namanya karbohidrat, protein, nutrisi, kalsium dan lain-lainnya. Nah, kalau hewannya hilang semua, ya kita dapat protein dari mana? Kita bisa makan daging dari mana? Sedangkan orang-orang Indonesia itu pada suka daging gitu kan. Dan nah, mungkin yang ketiga tentang papan. Ya. Nah, papan sendiri merupakan tempat tinggal kita gitu, yang dimana bumi ini mungkin pada awal peradaban atau pertama kali manusia muncul ke bumi ini masih merupakan alam yang sangat liar. Di belahan bumi manapun semuanya masih berbentuk hutan, lautan, dan gunung-gunung. Nah, mungkin dengan peradaban pertama mereka menciptakan tempat tinggal yang dimana tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengatur tentang tersebut gitu kan. Nah, jadi ya, dan bahkan dari zaman mungkin pertama kali peradaban ada sampai mungkin saat sekarang papan ini masih tersedia untuk kita semua. Nah, maka dari itu kita harus tetap menjaganya. Nah, mungkin terkait dengan kasus-kasus yang tadi, ya kesimpulannya kita sebagai manusia harus sadar akan menjaga dan melestarikan lingkungan gitu. Seperti halnya kelalaian yang tadi, kelalaian atas kebakaran hutan yang terjadi itu, ya sebisa mungkin ketika memang suatu perusahaan itu harusnya sudah ada SOP-nya tersendiri gitu kan. Nah, tapi yang namanya kelalaian ya memang tidak dapat dipungkiri, tapi ya pada dasarnya kita sebagai manusia tuh harus sadar akan pentingnya menjaga alam gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kurangnya, karena saya sendiri masih belajar. Ya, saya harap ya kita sama-sama belajar dari apa yang saya paparkan ini gitu kan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Muhammad Faridya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.